Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Iqbal kabarnya? Alhamdulillah, Pak Fadlin, kabarnya baik. Di sini itu Pak Iqbal kan kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 2 Cangkak, betul? Betul, Pak. Ini dia. Apakah di sekolah Bapak itu ada sebuah masalah yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang namanya di satu lembaga, Pak Fadlin, ya, yang namanya masalah tentunya ada itu. Ya. Kemudian mengenai terkait pertanyaan Pak Fadlin tadi, ya, terkait masalah kasus dilema etika atau bujukan moral, ya. Nah, jadi langsung mempertanyakan, tak? Ya, untuk menganalisis dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa? Ya. Nah, jadi selama ini Pak Fadlin, saya ini mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral itu melalui beberapa langkah kunci, Pak. Nah, yang pertama, saya selalu memastikan bahwa saya memahami situasi secara menyeluruh. Kemudian jika ada kasus yang melibatkan dua kepentingan ataupun nilai yang sama-sama penting, tetapi bertentangan, nah, saya mulai mencurigai itu adanya dilema etika. Nah, misalnya saat ada situasi di mana kebijakan sekolah yang mengutamakan disiplin ketat ini berbenturan dengan kebutuhan emosional dan kesejahteraan siswa. Nah, ini adalah tanda bahwa saya sedang menghadapi dilema etika, Pak. Nah, selain itu saya juga memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru, kemudian siswa, dan juga orang tua. Nah, jika ada perbedaan pandangan yang tajam, nah, tentang mana yang lebih benar, ya, nah, berarti di sini adanya salah dan benar tuh, ya, Pak. Nah, maka hal ini seringkali menunjukkan bahwa itu bukan permasalahan dilema etika, nah, tapi bujukan moral. Gitu. Nah, sebab kalau dilema etika itu biasanya benar lawan benar, Pak. Itu, Pak. Nah, untuk pengambilan keputusan dari dilema etika itu seperti apa? Nah, jadi begini, Pak, ya. Nah, jadi ketika saya menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar, nah, saya selalu mengutamakan pendekatan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, terutama yang berpusat pada peserta didik, ya, atau berpusat pada murid ini. Nah, kemudian dalam beberapa situasi, misalnya saya dihadapkan pada pilihan antara menegakkan disiplin atau memberikan keringanan bagi siswa yang mengalami kesulitan emosional, ya. Nah, dalam kasus seperti ini saya mulai dengan mengidentifikasi dampak langsung dan jangka panjang dari setiap keputusan terhadap siswa. Kepentingan peserta didik, ya, baik dari segi perkembangan akademis, ya, maupun kesejahteraan emosional, ya, selalu menjadi prioritas saya. Nah, jika kedua pilihan tersebut memiliki manfaat yang jelas, nah, saya mencari jalan tengah yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan anak, gitu, Pak. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Nah, untuk langkah-langkah, ya, Pak. Nah, jadi proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah yang pernah saya alami, Pak, ya. Nah, biasa saya ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, saya memastikan bahwa saya mendapatkan semua fakta dan data yang relevan tentang situasi tersebut. Ini melibatkan berbicara dengan guru, dengan siswa, dan bahkan orang tua untuk memastikan bahwa saya ini memiliki pemahaman yang utuh. Gitu. Nah, kemudian setelah mengumpulkan informasi, nah, saya juga melakukan analisis terhadap dampak dari setiap opsi yang mungkin, ya, terjadi nantinya. Kemudian saya juga melibatkan tim manajemen sekolah, Pak, dalam bentuk diskusi.
Nah, untuk memastikan bahwa berbagai sudut pandang dipertimbangkan. Nah, dalam beberapa kasus ya, saya meminta masukan dari pihak eksternal seperti pengawas sekolah. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Ya. Nah, setelah semuanya ini dilakukan, nah saya baru membuat keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebajikan ataupun kepentingan terbaik bagi siswa, Pak. Itu. Nah, jadi saya titik beratnya selalu pada siswa itu. Apakah itu efektif selama ini, atau kan apa ada opsi lain yang mungkin bisa berhasil gitu? Nah, jadi salah satu hal yang saya temukan, Pak, paling efektif itu dalam mengambil keputusan adalah ya keterbukaan dan komunikasi yang jujur itu ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita ada keputusan, ada komunikasi yang jujur, akan efektif dampaknya ya. Nah, tentunya dengan mendengarkan semua pihak secara aktif ya. Nah, saya dapat memahami secara lebih mendalam apa yang menjadi perhatian utama mereka. Nah, kemudian mengajak mereka untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tentunya ini kan membantu menciptakan solusi yang lebih tepat. Nah, di mana ini apa namanya saran dan dapat diterima oleh semua pihak yang saya inginkan itu ya. Nah, kemudian selama ini pendekatan reflektif sangat membantu terutama dalam menganalisis dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Nah, saya juga menemukan bahwa ketika saya kerja dengan tim manajemen dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, nah ini tentunya akan menambah kekuatan pada setiap keputusan yang saya ambil. Nah, apakah itu ada tantangan utama dalam mengambil keputusan tersebut? Terus bagaimana mengatasi tantangannya? Nah, ini Pak, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini kan tidak pernah tanpa tantangannya, pastinya ada tantangan. Nah, kemudian tantangan terbesarnya itu adalah menyeimbangkan ya antara kepentingan yang saling bertentangan tersebut, Pak. Ya, terutama ketika kedua belah pihak ini sama-sama memiliki alasan yang kuat. Misalnya ketika harus memilih antara memberikan dispensasi kepada seorang siswa yang mengalami trauma ataupun atau tetap menegaskan standar sekolah. Nah, saya harus sangat berhati-hati agar tidak terlihat tidak adil, Pak. Itu ya. Nah, kemudian tekanan dari pihak luar seperti ekspektasi orang tua ataupun kebijakan pemerintah juga bisa menjadi tantangan, Pak. Nah, itu tantangannya. Kemudian selain itu, waktu seringkali menjadi faktor pembatas. Nah, karena apa? Karena keputusan harus diambil dengan cepat. Nah, sementara proses analisis dan refleksi membutuhkan waktu yang tidak sedikit, Pak. Nah, itu diantara beberapa tantangannya. Nah, untuk jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut kiranya berapa lama? Atau segera dengan prosedur-prosedurnya atau gimana? Nah, berkaitan dengan jadwal itu, Pak, nah, saya biasanya tidak memiliki jadwal baku ya dalam menangani kasus dilema etika tersebut. Nah, karena apa? Karena setiap situasi memiliki urgensi sendiri. Betul. Nah, jika situasinya mendesak dan membutuhkan keputusan segera, nah maka saya akan mengambil langkah cepat, Pak. Namun dalam banyak kasus, saya ini lebih suka mengambil waktu untuk menganalisis secara mendalam sebelum memutuskan. Nah, kemudian prosedur saya melibatkan pengumpulan fakta, kemudian analisis dampak, ya, kemudian diskusi dengan tim, dan akhirnya pengambilan keputusan yang transparan ini bisa saya ambil nantinya. Apakah ada seseorang yang dapat membantu mempermudah dalam proses pengambilan keputusan ataupun kayak faktor-faktor itu ada? Nah, faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ya, Pak. Nah, saya sering mendapatkan dukungan dari tim, ya, terutama dari tim manajemen dan pengawas sekolah. Nah, mereka ini memberikan pandangan yang beragam.
Nah, sehingga membantu memperkuat keputusan yang saya ambil gitu Pak. Nah, kemudian selain itu ya panduan kebijakan, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sekolah juga menjadi panduan dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, sehingga saya juga percaya sih bahwa refleksi pribadi dan diskusi dengan rekan-rekan sejawat ini sangat membantu dalam mengatasi dilema etika tersebut. Untuk pengalaman yang dihadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh, terus bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan? Nah, jadi perihal pembelajaran dari pengambilan keputusan dilema etika itu kan dari pengalaman saya ini ya. Nah, jadi saya ini belajar bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Nah, jadi tidak ada solusi yang sempurna ini. Nah, dalam dilema etika tersebut, Pak. Nah, tetapi keputusan yang berakar pada empati itu ya, kemudian pada keadilan dan transparansi selalu memberikan hasil yang lebih baik. Tuh, ya. Nah, sehingga komunikasi yang terbuka dan juga partisipasi semua pihak ya, terlibat ya, dari pihak-pihak yang terlibat ini akan menjadi kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berdampak positif dalam jangka panjang. Nah, jadi intinya pembelajaran tersebut ya, saya tidak lepas dari inilah, dari keputusan yang berdasarkan pada empati, keadilan dan transparansi gitu. Nah, seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin diri. Mangga Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Makasih Pak atas kunjungannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nurizki, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 1 Jatitsura, yaitu Bapak Dedi Relis. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Begini Pak, pertemuan kali ini saya akan mewawancari Bapak tentang keadaannya dari sekolah. Baik. Nah, untuk ini Pak, apakah di sekolah Bapak itu ada kasus yang dilema etika atau bujukan? Ada. Oke, ada. Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Oh, baik, langsung saya jawab saja ya. Iya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah saya, biasanya saya untuk membedakan mana yang dinamakan itu termasuk kasus dilema etika atau itu adalah bujukan moral, biasanya dilihat dari masalah tersebut. Ketika misalnya masalah tersebut mengandung unsur benar dan salah, maka itu jelas adalah bujukan moral. Tapi kalau misalnya setelah dilihat masalahnya itu ada sisi benar dan benar, maka itu termasuk dilema etika, dan itu yang mungkin akan saya selesaikan masalahnya. Nah, untuk selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan yang Bapak pimpin terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya akan lihat dahulu permasalahannya. Jika permasalahannya termasuk ringan Pak, berkaitan dengan peserta didik misalnya ya, dan kalau masih ringan, maka saya pertama adalah bukan konsultasikan ya, maksudnya saya berkoordinasi dulu dengan para guru, kemudian juga saya mencari fakta-fakta dulu. Setelah itu baru kita musyawarahkan bersama dan saya langsung ambil keputusan. Dan itu kalau masalahnya ringan Pak. Tapi kalau masalahnya agak berat, bahkan berat, tentunya saya akan libatkan komite sekolah selain para guru.
dan wali murid. Oke, untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa pada keputusan itu? Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya pertama saya mengidentifikasi masalah, kemudian bahwa masalah ini adalah termasuk dilematika atau termasuk rujukan moral. Ketika memang ini masalah dilematika, maka saya akan mengumpulkan fakta seperti tadi tuh Pak, mengumpulkan fakta, kemudian juga saya mengambil keputusan itu tentunya dengan mengambil atau memasukkan 3 prinsip, terus juga 4 paradigma berpikir, dan yang terakhir yaitu sebelum mengambil keputusan saya akan uji dengan 9 langkah pengujian. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif, yang pertama yaitu kita selalu bermusyawarah, kemudian musyawarah itu secara kekeluargaan, kemudian juga apa istilahnya berbicara dari hati ke hati, dan baru itu akan menunjukkan atau membuat keputusan yang lebih bijak. Terus apa tantangannya Pak untuk pengambilan keputusan kasus ini? Banyak tantangannya kalau kita mengambil keputusan kasus dilematika ya. Iya. Tapi di antaranya gitu ya, bahwa ketika saya ingin memutuskan satu keputusan, maka tantangannya adalah bagaimana saya mencari solusi yang jitu gitu ya, solusi yang tepat, yang mana minim risiko. Kalau kita mencari solusi atau bermusyawarah tetapi masih banyak risiko yang ditimbulkan setelah diambil keputusan, maka itu termasuk ya masih biasa Pak. Nah di sini saya tertantang atau tantangannya biasanya untuk mencari solusi yang lebih minim risiko. Tentunya membutuhkan dukungan dari warga sekolah dan tim yang solid. Baik Kak, untuk jadwalnya sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataupun ada waktu beberapa jarak? Nah untuk penyelesaiannya itu tergantung tingkat permasalahannya, kayak jika permasalahannya itu memang spontan gitu ya, spontan dan harus segera dicarikan solusinya atau segera dimusyawarahkan dan segera diambil keputusan, maka saya juga langsung pada hari itu juga atau pada jam itu juga. Tentunya dari 9 langkah itu juga saya sertakan, walaupun memang di dalamnya mungkin ada 5 atau 4 yang bisa saya ambil, karena memang itu kan harus segera ya Pak ya. Intinya sebetulnya permasalahan yang saya hadapi akan saya selesaikan pada waktu yang sesingkat-singkatnya, dan nanti ketika masalahnya banyak ataupun lebih dari 1, maka saya akan buat prioritas untuk penyelesaiannya seperti itu Pak. Nah untuk selama ini yang paling lama menurut Pak Dedi itu ada kasus yang seperti apa? Berapa lama penyelesaiannya? Paling lamanya? Paling lama itu 1 minggu kalau di karena ada kasus dilema etika ya, kemudian saya targetkan selama 1 minggu karena harus mengunjungi rumah wali murid, berbicara dengan murid juga, jadi punya 1 minggu dan hampir masalahnya selesai. Baik Pak, kalau ini ada orang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Sementara ini yang masih setia membantu ataupun selalu standby gitu ya dari guru-guru itu atau warga sekolah, jadi di situ ada penjaga juga, ada tas, tenaga administrasi dan guru. Dan selama ini belum sampai ke komite sekolah, masih diselesaikan di sekolah.
Dan terus mungkin yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik atau pengalaman dalam pengambilan keputusan di Sebenarnya banyak sekali Pak, dari setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan langkah-langkah seperti itu ya. Jadi intinya saya selalu mendapat pembelajaran di antaranya bahwa kita ini manusia sosial dan tidak memiliki. Jadi ketika di sekolah ada sebuah lembaga yang dalamnya banyak orang, maka kita harus bermusyawarah, satu ya. Yang kedua, ketika permasalahan itu berat dan menjadi beban pikiran, beban moral juga, maka ketahuilah bahwa pelajarannya di sini tuh bahwa setiap permasalahan ada solusinya, seperti itu. Itu mungkin. Baik, Ada lagi Pak? Udah cukup untuk wawancara kali ini. Alhamdulillah, semoga kedepannya di SD Negeri 1 Jatisura itu tidak ada kasus-kasus yang berat ya Pak ya. Tidak ada, insya Allah. Ya mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada ya Pak ya. Siap. Amin. Udah Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Lebihnya saya mohon maaf Pak. Saya izin pamit ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih ya sudah berkunjung di SD 1 Jatisura. Baik, kali ini hasil wawancara dari saya terhadap Kepala Sekolah UPTJ SD Negeri 1 Jatisura. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.